Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Sobat Lobster Tawar. Karena saya buat video ini, saya kepengen menjawab dari sobat-sobat Lobster Tawar untuk memverifikasi agar lebih jelas. Karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang video saya, tentang terutama tentang kita membahas tentang video saya yang kedua dan ketiga kalau nggak salah. Itu tentang video siput telanjang pakan alami. Jadi pertanyaan ini berasal dari para pemirsa YouTube sekaligus rekan pecinta lobster tawar. Pertanyaan pertama dari Mbak Sri Untari. Dia bertanya, ini menyangkut tentang video saya tentang membahas siput telanjang sebagai pakan alami. Mbak Sri Untari bertanya, apa manfaatnya? Apa cuman bikin video saja? Ini saya jawab Mbak Sri Untari di mana berada. Salam kenal. Tentang apa cuman video saja, menurut saya nggak 100% untuk video. Yang pasti saya kepingin berbagi bahwa ada pakan alami selain keong, selain siput, kol, selain juga sentrat utamanya, itu ada pakan alami juga bisa dari siput telanjang. Karena siput telanjang saya sudah mencoba pada waktu itu selama seminggu dan alhamdulillah perkembangannya sebaik keong atau kul itu. Karena gini, Mbak Sri Untari, saya sebetulnya mencobanya awalnya apakah siput ini itu beracun apa enggak. Sebenarnya saya mencobanya pertama kali kepengen tahu tentang itu. Dan Mbak Sri Untari juga bertanya apa manfaatnya. Kalau manfaatnya sebenarnya tidak jauh beda dengan keong, kul yang ada di sawah-sawah itu. Kalau menurut saya itu lebih banyak karbohidrat, proteinnya juga ada. Jadi kenapa saya meliput video siput telanjang? Karena siput telanjang ini banyak berada di sekitar kolam saya. Pertanyaan kedua dari Arta Gledek. Pertanyaannya adalah, ya kalau nggak salah ini ada subbalik kan, ya pasti akan saya subscribe balik. Saya akan mencari channelnya Anda dan kita saling support untuk mensubscribe balik karena kita sama-sama belajar. Kita di sini tidak ada yang hebat, tidak ada yang sakti, karena kalau kita ngomongkan masalah hewan itu ya banyak faktor. Jadi kita harus lebih peka terhadap faktor alam yang terjadi di sekitar lingkungan kita, terutama di habitat sekitar dari lobster yang kita rawat, karena pH juga pengaruh, struktur kolam juga pengaruh dan lain-lainnya. Arta Gledek pertanyaannya, salam kenal buat Bang Arta. Pertanyaannya yang pertama ini agak unik. Apa bisa membesarkan Mr. P? Mr. P. Yang pasti saya bilang tidak rekomendasi dan kayaknya tidak bisa. Karena ini nanti menyangkut pada pertanyaan Mas Rahmat ya, Saifuddin. Dan juga dari Ponpes Ulumul Quran Hashim Musadi, Timi. Apa bisa membesarkan Mr. P? Saya bicara di sini tidak bisa. Soalnya mirip lintah hitam Papua, katanya Mas Arta Gledek.
Pada waktu awal saya melihat siput telanjang ini persis seperti lintah. Persis seperti lintah. Tapi setelah saya telusuri di YouTube, telusuri juga di artikel-artikel yang ada di internet juga, banyak yang bilang ini memang sebangsa lintah. Tapi kalau spesifikasinya ini termasuk marga siput. Jadi siput yang tidak mempunyai keong, tidak mempunyai rumah. Makanya bahasa Indonesianya ini dinamakan siput telanjang. Soalnya mirip lintah hitam Papua. Untuk kemiripan mungkin bisa dibilang 60-70% hampir mirip, karena ini juga orang-orang di sekitar saya itu juga menamakan itu lintah. Tapi setelah saya telusuri ternyata itu adalah siput telanjang. Mungkin yang bisa saya jawab sementara itu, Bung Arta, bisa nanti isi kolom komentar kalau mungkin ada pertanyaan lagi. Dan pertanyaan selanjutnya dari Rahmat Saifuddin. Dia menanyakan, bisa dimasak nggak Om? Alhamdulillah dipanggil Om, nggih. Bisa dimasak nggak Om? Kalau saya menyarankan tidak bisa. Kayak kalau saya menyarankan tidak bisa karena masih banyak hewan yang lebih familiar dan lebih bersahabat yang bisa kita konsumsi. Saya tidak menyarankan. Mendingan untuk Mas Rahmat Saifuddin, karena ini siput telanjang ini untuk pakan alternatif lobster air tawar, saya sarankan Anda makan lobster air tawarnya saja, baru itu ciami. Oke, untuk Mas Rahmat Saifuddin, terima kasih atas komentarnya. Terima kasih atas komentarnya. Bisa komentar lagi nanti di kolom komentar. Terus pertanyaan selanjutnya, yang keempat, Ponpes Ulumul Quran Hashim Musadi Timi. Nah, ini pertanyaannya menit ke 1 detik ke 55. Adakah yang melihat penampakan lintah? Itu pertanyaan dari Ponpes Ulumul Quran Hashim Musadi. Ini nama online-nya ya, YouTube. Salam kenal juga di sini. Kalau saya bilang, saya selama 1 minggu mencari siput telanjang, tidak ada lintah. Mungkin yang Anda lihat itu tetap siput telanjang, cuma dari ukuran, terus dari umur. Dia lebih kecil. Mungkin pada waktu saya shoot menit ke 1 menit pertama 55 detik itu saya shoot itu tidak tampak untuk garisnya yang di atas, makanya berkesan lebih hitam total gitu. Jadi selama saya mencari siput telanjang selama 1 minggu itu nggak ada yang dinamakan lintah. Kalau lintah itu kan di film-film Rambo itu contohnya. Kalau lintah berasal dari rawa-rawa, dari air. Kalau siput telanjang ini adanya di tempat lembab dan dia di daratan. Nanti akan saya perjelas lagi untuk terakhir. Saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, next. Ini pertanyaan yang terakhir untuk video siput telanjang pakan alami dari Mbak Leni Puspitasari. Mbak Leni ini menanyakan, maksudnya pakan pengganti itu apa? Dibuat apa? Gini Mbak Leni, kita sama-sama belajar. Maksud dari video pakan alami untuk pengganti, kita jelas-jelas kan tahu, semua peternak tahu, termasuk peternak kan banyak lele, ikan nila dan segala macam peternak-peternak. Untuk pakan utama itu adalah sentrat. Sentrat atau pelet itu menurut saya tidak bisa tergantikan karena di sana untuk vitamin, untuk protein, untuk karbohidrat dan segala macam yang ada di komposisi di sentrat atau pelet itu sangatlah lengkap. Maksud dari pakan pengganti itu adalah pada waktu
kita menemukan sesuatu binatang, sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk pengganti sentrat, untuk pengganti pelet, kita gunakan. Dan dilalah, di sekitar kolam saya, itu banyak terdapat siput telanjang. Makanya saya punya keinginan untuk meliput video siput telanjang. Bila mana ada teman-teman yang sama dengan keadaan saya di sekitar kolamnya, itu banyak siput telanjang seperti dalam video, itu bisa digunakan untuk pakan pengganti pelet atau konsentrat. Karena kita mengingat cost, food conversion rate, FCR. Pada waktu kita menekan FCR, maka untuk profit sebagai peternak kita akan lebih besar atau lebih baik. Siput telanjang yang telah saya liput di video itu memang saya gunakan. Pertama, awalnya saya kepingin tahu bahwasannya siput telanjang ini beracun apa enggak, pengaruh enggak dengan apa yang kita rawat, terutama di sini adalah lobster tawar. Setelah saya adakan uji coba, ternyata siput telanjang ini aman. Saya akan bicarakan dulu di mana habitatnya siput telanjang ya. Nanti saya liput lah kolam saya. Siput telanjang saya dapatkan itu lebih banyak ya. Lebih banyak di tanaman cabai. Jadi tanaman cabai sebenarnya ada juga di tanaman bayam. Karena siput telanjang ini adalah suatu parasit. Dia akan memakan tumbuhan-tumbuhan yang baru mempunyai tunas, baru mempunyai daun. Jadi daun-daun muda dia sukanya. Dia akan menggerombol di situ. Yang pasti dia untuk keluarnya, kalau tidak salah siput telanjang ini hidupnya di bawah tanah. Dia akan keluar pada waktu musim tumbuhnya tunas. Kalau kita bisa bilang adalah musim hujan, musim penghujan. Biasanya kalau 1 hari itu tidak keluar, 2 atau 3 hari siput telanjang akan terlihat di situ. Coba sobat-sobat lobster tawar mungkin nanti punya pengalaman yang sama dengan saya, mungkin bisa dicari lah. Biasanya keluarnya 2 atau 3 hari setelah musim penghujan, dia akan keluar dan banyak. Jadi kalau lihat habitatnya siput telanjang ini, jadi di samping kolam saya itu ada saudara yang menanam cabai-cabean, nggak banyak, cuma mungkin ada mungkin karena tempatnya nggih, karena habitatnya memang di situ. Jadi itu di samping dapur itu lembab. Jadi segala masakan sehabis masak atau sehabis mencuci piring dan segala macam itu dibuanglah air itu ke lokasi itu sehingga menjadikan lokasi itu lembab. Di lokasi itu juga banyak tumbuhan, bukan banyak ya, ada sekitar 4 atau 5 batang cabai rawit dan di bawahnya itu menggerombol di situ. Menurut saya sementara itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilontarkan ke kolom komentar. Makanya tetap stay tune untuk video berikutnya di channel Sobat Lobster Air Tawar. Ciao.